Mengapa Yesus disebut Kristus? Kristus dalam bahasa Yunani, Mesiah dalam bahasa Ibrani, berarti yang diurapi. Yesus adalah Kristus karena Dia disucikan oleh Allah dan diurapi oleh Roh Kudus untuk misi penebusannya. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh Israel, diutus ke dalam dunia oleh Bapa. Yesus menerima gelar Mesias, tetapi Dia menjalankan makna istilah itu turun dari surga, disalibkan dan kemudian bangkit. Dia hamba yang menderita, yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari nama Kristus muncul sebutan kita sebagai orang Kristen. Dalam arti apa Yesus menjadi putra Allah? Yesus adalah putra Allah dalam cara yang unik dan sempurna pada saat pembaptisan dan transfigurasinya. Suara Bapa menyebut Yesus sebagai putranya yang terkasih. Dalam memperkenalkan dirinya sebagai sang putra yang mengenal Bapa, Yesus menegaskan relasinya yang tunggal dan abadi dengan Allah Bapanya. Dia adalah anak tunggal Allah, pribadi kedua dari Tritunggal. Dia adalah figur sentral pewartaan iman. Para rasul melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Apa arti gelar Tuhan? Dalam kitab suci, gelar ini menjelaskan Allah sebagai yang maha kuasa. Yesus memakai gelar ini bagi dirinya sendiri dan mewahyukan kekuasaan ilahinya lewat kekuasaannya terhadap alam, terhadap iblis-iblis, terhadap dosa dan terhadap maut, terutama melalui kebangkitannya. Syahadat jemaat Kristen pertama mengakui bahwa kekuasaan, hormat, dan kemuliaan yang diperuntukkan bagi Allah Bapa juga diperuntukkan bagi Yesus. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dialah Allah, dunia, dan sejarah, sebagai yang satu. Kepada siapa kita harus sepenuhnya menyerahkan kebebasan pribadi kita. Mengapa putra Allah menjadi manusia? Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, putra Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Dia melakukannya untuk mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah, untuk mengenal cinta Allah yang tak terbatas, untuk menjadi teladan kesucian kita, dan agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa arti kata penjelmaan? Gereja menyebut misteri kesatuan kudus kodrat ilahi dan manusiawi dalam satu pribadi ilahi ini dengan penjelmaan. Demi keselamatan kita, putra manusia telah menjadi daging dan sungguh-sungguh menjadi manusia. Iman akan penjelmaan merupakan ciri khas iman Kristen. Dengan cara bagaimana Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus secara tak terpisahkan adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam kesatuan pribadi ilahinya. Sebagai putra Allah yang dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Dia telah menjadi sungguh-sungguh manusia, saudara kita, tetapi tetap sebagai Allah kita. Apa yang diajarkan oleh Konsili Kalsedon tahun 451 dalam hal ini? Konsili Kalsedon mengajar kita untuk mengakui putra yang satu dan sama, Tuhan kita, Yesus Kristus, sempurna dalam kemanusiaannya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Terdiri dari jiwa yang rasional dan badan, sehakikat dengan Bapa karena keilahiannya. Sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Berasal dari Bapa sebelum segala abad, menurut keilahiannya. Dan pada masa yang terakhir ini, dilahirkan dari Maria, perawan dan bunda Allah, menurut kemanusiaannya, untuk kita dan untuk keselamatan kita. Bagaimana gereja mengungkapkan misteri penjelmaan? Gereja mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dengan dua kodrat Allah dan manusia.
tanpa tercampur satu sama lain, tetapi dipersatukan dalam pribadi sabda. Karena itu, dalam kemanusiaan Yesus, segala hal, mukjizat, penderitaan, dan kematiannya harus dilihat dalam rangka pribadi ilahinya yang bertindak melalui kodrat manusia yang dipeluknya. Apakah putra Allah yang menjelma itu mempunyai jiwa dengan pengetahuan manusia? Putra manusia mengambil tubuh yang mempunyai jiwa manusiawi yang rasional. Dengan intelek manusianya, Yesus belajar banyak hal lewat pengalaman, tetapi juga sebagai putra Allah, dia mempunyai pengetahuan langsung dan hubungan erat dengan Allah Bapanya. Dia juga memahami pikiran rahasia manusia dan rencana-rencana abadi yang diwahyukannya.